gue ngelihat kabar pendirian Danantara itu, gue sepakat kita ngambil langkah yang benar dengan mengkonsentrasikan dana itu ke dalam satu pemikiran yang terstruktur. Kenapa dibuat sih? Coach kasih solusi. Coach Rene. Sampai juga ke pembahasan yang dinanti-nanti. Jadi seru nih ya, sesuai dengan judul ya, Danantara. Lo tau apa sih? Ya, tahu gimana maksudnya? Anda langsung tajam Maksudnya gitu ya? lo kan posting foto waktu itu sama Pak Rosan. lo kalau bisa masukin ya sama Pak Rosan. Terus lo kayak keluar-keluar soal apa? Keluar-keluar kayak kurang ide, kurang elok lah. Lo berkisah lah, lo berargumen, lo nggak ada pemicu, lo langsung sampaikan kabar tentang Danantara. What's going on? Ada apa sih? Iya memang terima kasih kemarin kesempatannya Pak Menteri Investasi Masukin dan deh. Hilirisasi. Enggak, gue pengen Rame lihat lagi komennya. ada apa sih yang lo omongin tuh apa di situ? Bukan, Der, maksudnya lo apa? bantu kami di Danantara ya Der nanti. Siapa yang ngomong? Nggak tahu, gue nanya. Oh enggak lah, enggak. Maksudnya gue tuh melihat bahwa gue pribadi dulu deh, gue pribadi tuh kayak kesana tuh iri yang positif lah. Nah, Biar visualnya dapet. dari pribadi nih gue nih, ya kan? Norway Government Tuh, Pension Fund Ya. 1,7 triliun US dollar. itu BUMN negara-negara, ya kan? Paling besar Norwegia, lalu ke Cina. Cina ada 2 kalau nggak salah. Ah, ya kan? Ya kan? Abis itu Abu Dhabi, ya. Abis itu Kuwait, Saudi Arabia, Singapura, Indonesia. Tuh, namanya Danantara atau kepanjangannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Qatar, Hong Kong, loh kok nggak ada Nggak, ini Singapura sama ini Malaysia? yang top. Ini Singapura. Singapura ada 2 juga. Mana sih Singapura? Itu. Iya, itu dia. Ada Temasek. Singapura ada kalau nggak salah namanya Iya. Temasek sama GIC. Gue melihat bahwa ini kan negara-negara kan maju banget ya. Ya kan dari sektor perekonomiannya, dari lapangan pekerjaannya, dari daya beli masyarakatnya, tumbuh gitu loh. Karena ternyata memang di belakangnya mereka kuat dari pengelolaan aset dari badan usaha milik negaranya masing-masing. Dari profit-profitnya diputar sama negara. Awalnya gue rasa begitu, karena mungkin gue juga into juga sama ekonomi makro ya tipis-tipis lah. Ternyata benar sepemahaman sama presiden kita, Pak Prabowo. Beliau melihat bahwa gimana caranya untuk menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Mungkin salah satunya adalah betul semakin banyaknya usaha atau pengusaha atau UMKM kan jadi potensi untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi kan kalau dipikir-pikir mungkin menahun kita sudah berjalan dari presiden pertama sampai presiden ke-7 dengan segala hormat nggak maksud membanding-bandingkan. Tapi ternyata mungkin angka pengangguran juga nggak katakan juga. Apa ya? Mungkin gue ngeliatin, mungkin Pak Prabowo gini kali ya. Coba deh tes aja dulu karena kita belum pernah melakukannya juga secara serius gitu loh. Makanya keluarlah. Oh iya bener. Danantara. Makanya gue salah satu orang yang happy coach di postingan gue bilang, gue happy banget ya. Ternyata alhamdulillah insya Allah kita menuju terbukanya besar lapangan pekerjaan. Wah, gitu maksud gue. Makanya gue kemarin postingnya Nggak ada, captionnya begitu. lo nya nggak ada keterlibatan di Danantara atau apa? Ya gue mah support lah. Oke. Gue support, kalau bisa gue membantu mengkomunikasikan begitu coach. Tapi di dalamnya kan memang secara struktur maksudnya. Iya. Oh enggak. Nggak masuk di dalam struktur. Enggak, gue gak masuk dalam struktur. Kan strukturnya kan CEO-nya kan Pak Menteri kita, Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan Roslani. Oke. Lalu COO-nya, wah ini jagonya bisnis operation nih. Wakil Menteri BUMN. Wah, Bapak Doni Oskaria. Beliau oke banget nih, kan udah megang BUMN juga udah lama gitu. Lalu ada pakar investasi atau investor internasional bahkan nasional, Bapak Pandu Syahrir. Itu orang-orang hebat sebagai CIO, Chief Investment Officer. Nah ini mengelolanya ini aset dari BUMN itu 14.000 triliun. Dari profit, seluruh profit. Anda pasti kan, tuh dari mukanya aja Anda optimis sekali untuk membangun bangsa. Lewat Danantara. Gue optimis untuk bangun bangsa, tapi objektif kita ngobrol ini apa Del, supaya kita gue nggak kemana-mana ngomongnya. Gue butuh lu di sini untuk dibahas, karena kan lu kan ngerti mengenai tim ya. Maksudnya kan lu seorang coach yang juga tahu bahwa gimana caranya organisasi ini berjalan. Kalau timnya juga sehat, timnya juga ngerti. Ini di luar kompetensi gue nih, jangan-jangan nih obrolan. Maksudnya? Danantara di luar kompetensi gue. Bukan, yang gue mau bahas adalah timnya. Maksudnya gini, Danantaranya mungkin iya. Tapi kan lu juga lulusan ekonomi Universitas Indonesia yang lulus sudah pasti gajinya gede di sebuah perusahaan. Karena kan UI kan begitu. Kalau
Lu mau ngelamar kerjaan enak aja lu bisa bilang gini, gaji gua gede dong, gua kan lulusan UI gitu kan. Lu kan ekonomi, berarti kan lu ekonom juga. Nah maksud gua oke lah, tapi memang spesifikasinya di Coach Kasih Solusi kan lu di tim organisasi. Maksud gua gini sebenarnya sih, bukan kayak ekonomi yang mau kita bahas. Boleh lah tipis-tipis di obrolan. Tapi maksud gua pengen bahas di Coach Kasih Solusi juga. Selain memang di podcast yang lain gitu ya. Tentunya buat para pakar apa segala macam. Ini kan nggak menutup kemungkinan akan ada PIC baru atau rangkap job desk. Bisa jadi. Ya, contohnya aja misalnya sebagaimana yang mimpin perusahaannya dan antara itu kan Menteri Investasi Pak Rosan. Ya? Jadi dia CQ, jadi dia dua-duanya. Sebab Menteri Investasi otomatis sebagai kepala Danantara CEO. Atau CEO. Jadi yang menjadi itu dirinya atau jabatannya? Dirinya, gue nggak paham maksudnya jabatannya gimana? Kalau gini, siapapun yang jadi Menteri Investasi otomatis jadi CEO-nya Danantara. Oh, gue nggak tahu kalau otomatis lah. Lah kan ini kan baru dibentuk sekarang. Oh, berarti bukan CQ. Kalau CQ itu gini, pemilik dari saham-saham BUMN adalah Kementerian Ekonomi, gitu, Menteri Ekonomi. Jadi atas namanya siapapun Menteri Ekonominya itu menempel ke jabatannya. Ya. Okay. Soalnya di sini adalah Pak Rosan berarti Menteri Investasi juga dan CEO dari Danantara. Ya masih kerjaannya masih mirip-mirip sih mestinya. Iya. Nah cuma maksudnya justru ini adalah bukannya gue pengen mengapresiasi ya kepada Presiden dan juga Pak Rosan. Ini kan bentuk efisiensi, Coach. Lah satu orang tapi ngurusin 2 kerjaan. Kalau menurut gua gitu. Jadi ini bentuk efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo gitu ketika bisa aja dong dia misalnya lu jadi CEO-nya. Kan gajinya jadi lu lagi. Kalau sekarang kan jadinya dia ngerangkap 2. Gue terlepas dari gue nggak tahu digaji berapa. Kalau lo menggunakan kata-kata itu, gue akan counter dengan tapi di sisi lain kita belum pernah selain zaman Pak Karno punya jumlah menteri dan wakil menteri sebanyak sekarang. Oh, belum pernah. Hampir 100. Tapi kalau untuk difungsikan dengan spesifikasi. Oh ya itu kan masalah itu diskresi presiden sih. Gue sekali lagi gue ngelihat kabar pendirian Danantara itu, makanya gue juga pengen kita ngobrol di sini untuk saling mengingatkan bahwa nggak boleh di ekstrim yang satu, apapun yang dari pemerintah jelek gitu dan nggak baik ya. Tapi di sisi lain juga nggak boleh menurut gue gullible ya. Gullible tuh apa aja dari pemerintah pasti benar, pasti baik, nggak mungkin salah. Itu juga nggak boleh. Menurut gue harus di tengah. Betul. Nah, gue pengen backtrack dikit sih Der. Sovereign fund kalau boleh ya tadi Tiara ya. Yang Indonesia punya itu memang langsung otomatis yang besar karena alokasi endowmentnya, dananya dari negara tuh lumayan dahsyat dimasukkan ke sini. Sumbernya dari mana? Dari kalau gue nggak salah dari profit para BUMN besar ya. Sama kemudian ada penyertaan juga dari negara hasil dari efisiensi yang juga sekarang lagi dipastikan beres supaya nggak serta-merta langsung orang jadi nggak punya kerjaan, atau efisiensi kan harus benar ya, karena kalau nggak bisa kemana-mana dan hasilnya ini mau ditaruh di sini. Kita mengambil langkah sejalan dengan gue sepakat kita ngambil langkah yang benar dengan mengkonsentrasikan dana itu ke dalam satu pemikiran yang terstruktur. Kenapa dibuat sih sebenarnya sovereign fund? Istilahnya sovereign fund tuh dana yang dimiliki oleh negara, dana abadi sih sebenarnya yang dimiliki oleh negara untuk kepentingan transformasi negara itu. Contoh kayak Saudi Arabia, mereka kan hendak beralih dari fokus yang sangat terkonsentrasi pada minyak menjadi yang lainnya, pariwisata dan sebagainya ya. Segala macam. Mereka sekarang bahkan udah bikin The Line, bikin kawasan-kawasan tertentu. Nah, duitnya dari mana? Kalau dimintakan, dicarikan lagi, minta perbankan, itu prosesnya akan panjang banget. Apalagi kalau kemudian ada hitung-hitungan yang jangkanya terlalu pendek. Kayak proyek infrastruktur, lo mesti untung 5 tahun. Nggak mungkin. Proyek infrastruktur tuh belasan, puluhan tahun. Apalagi bikin kota. Kan nggak bisa dihitung-hitung balik modalnya dalam hitungan terlalu singkat gitu. Makanya kemudian dibuatlah dia. Kuwait juga sama, UAE juga sama. Kalau Cina emang dia mendominasi terkait upaya mereka untuk masuk ke industri baru kayak renewable, AI, itu didanai dari situ. Ya, kalau Norway gue belum tahu sama sekali, malah gue kaget juga dia yang terbesar, mungkin karena terlama juga ya. Ya, nah tapi gue ingin ambil satu hal sih, pengingat aja. Yang satu lagi boleh ya. Ada satu ini nih. Nah nih. Orangnya lucu ya.
baik Mas ini kan. Mukanya baik ya. Iya, mukanya baik. Brengsek banget tapi. Wah. Kenapa? Dia manusia paling busuk ya. Gue bisa sebut, maaf ya gue ngomongnya brengsek juga gitu ya, tanpa tedeng aling-aling. Orang yang secara penampilannya itu parlente, pintar, cerdas, ya, rapi, santun. Oke. Dia bawa kabur duit rakyat Malaysia 4,5 billion US dollar. Hah? 4,5 billion tuh berapa kalau dirupiahkan? Berapa tuh? Iya 4,5 billion itu 4,5 berarti hampir 700 triliun. 4 berapa tadi? 4,5 4,5 triliun miliar. kan? Sorry, 4,5 miliar. Oh, 4,5 miliar. miliar US dollar. Miliar, iya, billion Ya, miliar, ya. 4,5 billion US dollar 4,5 kali 16.000. 200. 16.200. 16.200 dolar sekarang. 72 triliun. 72 triliun. Dia nih orang Gile. bawa kabur 72 triliun. Caranya adalah dengan ngakalin sovereign fund-nya Malaysia yang waktu itu baru dibuat. Jadi ada khasanah terus bikin baru lagi namanya 1MDB. 1MDB. Ya. Dan kemudian dia kisah hidup. Dia sekarang kabur, Jo. Dia belum sampai sekarang belum ketahuan di mana. Ya, dia itu berujung pada Perdana Menteri Malaysia akhirnya di penjara sekarang. Ya. Oh, terus, karena ACC. Terus secara pendapatan pajak, kan ini dana-dana ini dari pajak ya. Jadi, komposisi hutang Malaysia tuh jadi naik luar biasa karena harus bayar kegilaan nih orang. Dia ini warga negara mana sih? Warga negara Malaysia, dia lahir di Penang. Ya, dan dia kok bisa dipercaya gitu? Dia sebagai apa? Maksudnya dia sebagai pakar investasi atau kementerian dia terkait? menempatkan dirinya untuk seperti itu. Kalau lo mau tahu baca, gue benar-benar merekomendasikan kawan-kawan yang suka baca untuk baca di buku lagi ya. Namanya Billion Dollar Whale. Gimana satu orang bisa ngadalin Wall Street, Hollywood dan dunia. Yang dia kadalin itu bukan cuma pemerintah Malaysia, bukan cuma Perdana Menteri Malaysia, walaupun Perdana Menteri Malaysia komplisit, dia juga dapat. Cuman ternyata nggak, dia juga kaget. Ternyata yang diambil gede banget ya. Karena Perdana Menteri Malaysia, kalau lo masih ingat waktu rumahnya di raid, waktu rumahnya itu di ini kan ada puluhan tas mewah, ada perhiasan, ada segala macam. Itu sebagian besar dari Jolo. Ya. Iya enggak? Dan cara dia untuk kemudian ngakalin sovereign fund ini adalah dengan bertindak bukan sebagai salah satu pengurusnya, tapi dengan bertindak sebagai advisor. Gila ya. Okay. Gila ya. Nah, jadi belanjanya nih orangnya, dia beliin artis-artis sulit mulai dari Paris Hilton, terus Miranda Kerr itu untuk ngedate sama dia. Hah? Si Jolo ini itu cerita kayak mirip-mirip cuci uang ya? Bener, bukan cuma nyuci uang, splundering. Jadi dia bener-bener dia kalau bikin pesta tuh epic banget, sampai tamunya sahabat dia itu namanya Leonardo DiCaprio, sahabat dia namanya Jamie Foxx, sahabat dia namanya Paris Hilton, itu keliling dunia bareng. Dia punya epic kebiasaan yang epic untuk merayakan tahun baru 2 kali. Jadi dia merayakan tahun baru di Sydney, terus naik pesawat pribadi dia yang juga dari duit 1MDB untuk terbang ke Los Angeles, ya kan, mengalahkan jam waktu untuk kemudian perayaan berikutnya di situ. Gila, itu nggak ketahuan, negara Malaysia tuh nggak tahu awal-awalnya. Kalau itu duitnya tuh emang dia sangatnya pengusaha aja. Sebenarnya udah banyak yang ngomong. Kenapa? Dan ini yang gue pengen ngomong sekarang, ya, karena yang namanya 1MDB itu sangat besar untuk ukuran tahun 2015-2014 waktu itu, dan sangat tidak transparan gitu. Karena gini, uang besar tuh udah, ya maaf ya, dengan segala hormat ya, nggak pakai segala hormat malah, model kayak Pertamina, lu lihat kan gaji orangnya berapa? Oh iya. Ya, yang kilang itu 2 miliar men. Iya, 2 miliar. Tetap tuh tega, yang totalnya sekarang sudah 190 triliunan katanya dana yang diambil gitu. Jumlah kerugian lah kurang lebih. Ya. Jauh lebih besar dari ini kan. Oh iya. Ya kan, dan dia pakai buat ini. Nah, pertanyaannya, jangan sampai amit-amit ya. Jangan sampai cerita ini berulang di Danantara. Jangan sampai. Dan caranya adalah orang-orang yang waras harus mengingatkan, tujuan baik itu ya bagus, tapi jangan sampai tidak diawasi. Jangan sampai terus dipastikan ini dijalankan dengan baik dan terus dilirik. Jangan
jangan terlalu besar pemahamannya. Wah, ini kan misi yang baik, biarkan mereka bekerja. Iya, tapi dari awal emang harus ada pengawasan yang baik. Itu sih. Di sini nih, bro, lo lihat ya, sebelum kita masuk bedah yang namanya organisasi, ini pembahasan dari Carnegie Mellon untuk apa sih yang namanya sovereign funds. Dan di sini sangat disebutkan risiko terbesarnya adalah keputusan-keputusan yang terlalu politis. Ya, kayak maaf ya, gue tadi mendengar lo kan, oh ini Danantara untuk membiayai kebutuhan untuk menjadikan makan siang gratis gitu. Oh iya. Yang kapan gue bilang? Yang tadi lo bilang untuk orang jadi pinter-pinter. Ya misalnya kan kalau siapa tahu dari kayak begini itu bisa jadi keuntungannya misalnya nantinya nih itu kan buat rakyat kan, pasti balik lagi kan ke rakyat, ya kan? Itu yang hati-hati. Siapa tahu akan ada begitu. Misalnya siapa tahu, mungkin. karena jangan sampai jadi keputusannya itu adalah keputusan yang politik. Dan sekarang kan kita tahu yang namanya makan siang, makan bergizi gratis itu kan programnya Pak Prabowo, ya kan? Jadi jangan sampai kemudian kalau gitu ini untuk hanya menyukseskan itu, karena yang harus disukseskan nggak cuma itu, banyak sekali. Betul. Terus kedua minimnya pengawasan, bro. Dan kalau di sini yang gue dengar, yang gue khawatir adalah mereka baru merespon kalau ada permintaan tertulis dari DPR di Danantara ini, tolong dicek aja sih. Ya secara transparansi sih gue khawatir. Orang-orangnya kompeten nggak? Ya gue belum pernah bekerja, tapi kalau ngeliat dari reputasinya itu orang-orang yang hebat semua, orang-orang yang emang udah terbukti di sebelumnya pernah ngerjain banyak hal. Oh iya. Tapi bukankah para hal-hal orang-orang hebat juga lain yang pernah kesandung itu juga nggak kalah hebat gitu. Oh, iya. Jadi emang itu yang menurut gue mesti hati-hati. Sama yang paling krusial ya, ini kan nama-nama ini kan disorot ya. Komposisi Danantara tuai kritik, nama Mulyaman Hadad dan Burhanuddin Abdullah disorot. Iya kan? Dua-duanya mantan gubernur Bank Indonesia. Betul. Dan kalau menurut gue lebih penting daripada sekedar menyorot nama adalah memastikan bahwa kinerjanya tuh jelas, yang mau dilakukan tuh jelas, investasi-investasi yang katanya diarahkan untuk energi baru terbarukan, pangan itu benar-benar dijalankan. Karena kalau enggak repot. Sebagai tim jika melihat nama-nama yang diwacanakan termasuk inisiatornya ada keraguan bahwa Danantara akan berdiri kokoh secara profesional dan proporsional. Berarti kan lawannya kan yang harus kita kencangin kan. Kalau memang ternyata adalah ini diragukan secara profesional dan proporsional, berarti kita harus nyari orang-orang yang memang ngawasinnya secara profesional dan proporsional. Mengawasi itu kan tugas kita semua ya. Dan orang-orang itu mesti siap untuk diawasi. Bahwa yang mereka lakukan saat ini kan amanah besar, amanah yang belum pernah dilakukan di Republik ini. Ini jauh lebih besar daripada Bank Mandiri, karena Bank Mandiri juga dimiliki sama mereka gitu kan. BRI, Mandiri, betul ya. Pertamina, ini Antam, itu konsentrasi yang luar biasa besar. Dan menurut gue PR-nya nggak main-main. Gue justru tertarik untuk tahu tim yang di bawahnya seperti apa. Karena kalau ngeliat dari atasnya sih emang goks ya. Ada kok. Coba lihat. Saya juga waktu kemarin pas meeting tuh sama ada Pak Rosan, Pak. Gimana ini lo bacaan lo gimana? Wamen. Ya mungkin gue belum punya atau takut atau bukan punya kapasitas ya untuk hak berbicara gitu. Itu kan biarkan Pak Presiden gitu dalam hal ini, atau mungkin Pak CEO, Pak Rosan, Roslani. Tapi mungkin waktu kemarin gue juga diundang gitu ya. Ke obrolan bersama mereka bertiga orang-orang hebat ini, CEO, COO dan CIO, ya Pak Rosan, Pak Doni, Pak Pandu gitu ya. So far memang mereka orang-orang hebat yang mindset adalah gimana caranya balik lagi ke rakyat kita ini kan, keuntungan dan lain sebagainya nantinya gitu. Nah, strukturnya ada kok. Siapa aja Der kalau boleh disebut? Memang di situ tulisannya bukan nama yang waktu itu gue meeting ya. Kalau sekarang mungkin kayaknya udah harus keluar. Itu baru 3 secara struktur tadi. Pak Rosan, Pak Doni. Nah ini udah ada berarti ya. Kemarin sih memang jujur saya masih ada kayak langsung dari Pak Presiden ke bawahnya siapa. Coba mungkin di sini ada nggak? Bersama para penasihat dan ahli serta perekrut profesional. Jadi melalui headhunter. It's a good process. Okay. Mudah-mudahan lebih objektif ya. Dewan Pengawas. Ada Pak Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, Pak Mulyaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Sri Mulyani Indrawati sebagai Tony Blair. Serta Tony Blair keduanya sebagai anggota Dewan Pengawas. Kemudian ada juga 2 mantan presiden. Yaitu Presiden 06, Bapak SBY, dan Presiden 07,
Bapak Joko Widodo sebagai Dewan Penasehat. Dan Iya. Presiden 08 Bapak Prabowo Jadi Subianto. 06, 07, 08 Yoi. gabung di situ ya. Gabung di situ. Ya we'll see ya. Ini kan harusnya sangat apa ya? Apa Anda mau lihat dari kacamata apa nih? Mercusuar banget, gede banget gitu dan 14.000 triliun. Kalau di miliarin tuh berarti 14.000 juta. 14.000 miliar. Sebenarnya menariknya gini ya. Ini guru saya Gus Ipang Wahid. Nanti kita lagi jadwalin juga tuh beliau duduk sini. Kemarin belum ketemu karena memang saya juga nungguin jadwal beliau juga ya. Pengen bahas tuh mengenai dana antara lebih lanjut. Karena Mas Ipang Wahid juga pasti tahu betul ya dalamnya karena memang sering membersamai 3 orang-orang hebat ini. Waktu ngobrol sama gue tuh analoginya bagus banget, tapi lebih keren kayaknya kapasitasnya Mas Ipang yang akan ceritakan. Apa dia bilang? Intinya adalah ini kan kita nih pengen jadi negara yang memang insya Allah menggapai 2045 kan juga ekonomi pertumbuhan 8%, merata, bonusnya jadi macam-macam tuh ya kan. Nah simpelnya adalah mungkin awalnya gini kali, kalau nanti Mas Ipang lebih versi yang detailnya ya. Tapi kalau dari saya ngelihatnya bahwa ada orang yang biasanya nginvest gagal. Jadi ada bapak kata beliau punya banyak anak, anaknya nginvest di perusahaan ini, anaknya pengusaha ini tapi gagal. Ngadu ke bapaknya, aku gagal nih, kan kurang lebih begitu kan. Ya udahlah gini aja daripada ntar kamu gagal lagi, capek lagi apa segala macamnya. Nah, bapaknya yang lebih senior lebih ngerti tentang investasi. Duit-duitnya sini aku kelolain aja deh. Nah, dikelolain jadi lebih matang karena mungkin dia lebih profesional, proporsional apa segala macamnya. Apapun yang lo bilang there's possibility. Gue cuma mau menyorot satu hal sih, Der. Untuk pemerintahan baru tuh kan biasanya ini memang anomali ya kali ini ya. Kita ngomong fair-fairan aja ya. Pemerintahan baru tuh biasanya mendatangkan banyak hope, banyak trustnya tinggi. Gue nggak mengatakan pemerintah sekarang nggak perform, tapi memang yang harus dihadapi adalah trust. Dan gue sangat concern. Dan karena lu juga dekat dengan orang-orang yang ada di situ dengan pola komunikasinya, iya kan? Kenapa kalau lu lihat ya di pasar Morgan Stanley itu salah satu pemerhati lah, dia juga pemain dan pemerhati juga. Rating saham kita tuh jadi turun. Underweight. Ya, mereka tuh punya namanya konstituen. Konstituen tuh gini, sebagai sebuah perusahaan yang juga investasi, mereka merekomendasikan berapa perusahaan di Indonesia. Nah, waktu awal Pak Jokowi masuk itu ada 28 perusahaan. Ya, itu tinggi, paling tinggi di situ. Jadi tingkat harapan tuh besar. Sebelumnya tahun 2003 tuh termasuk rendah. Tahun 2013 tuh rendah. Kenapa? Itu periode akhir Pak SBY. Biasa kalau udah akhir pemerintahan orang udah mana nih ganti yang berikutnya. Nah, itu paling rendah dan langsung diimbangi dengan, kalau lo masih ingat di Time tuh ada tulisan Pak Jokowi A New Hope, ada gambarnya Pak Jokowi. Sehingga dari sekitar 18 konstituen naik jadi 28. Puncaknya. Nah, sekarang Morgan Stanley itu memangkas jumlah perusahaan-perusahaan yang layak diinvestasikan di Indonesia, di bursa Indonesia jadi 17. Rendah. Dan ini menurut gue sinyal bahwa ada mungkin kalau dibilang ketidakpercayaan tuh terlalu ekstrim ya, lebih ke worry sih. Ya, worry, dan memang sangat terkait dengan pola komunikasinya. Ya, pola komunikasi kalau lo masih ingat ya soal yang waktu itu kita pernah bahas yang kabur aja dulu kan? Iya kan? Ada yang marah-marah, ada yang go ahead, terus ada yang yang lo sama Raffi bilang kabur dulu, kabur apa? Kabur bukan kabur pergi jadinya. Pergi migran pulang juragan ya kan. Nah, ini kan semuanya dipersepsikan sebagai pemerintah. Kan nggak bisa, itu pemerintah yang itu, itu pemerintah yang itu. Enggak, publik mah ngelihatnya, rakyat itu ngelihatnya monolitik aja. Belum lagi kerempongan, kita lagi kena banjir, kita lagi kena barang-barang jadi tambah mahal. Terus urusan lagi soal makan siang gratis, makan bergizi gratis, yang ada problem di sana sini, yang memang program baru kan selalu punya isu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, dengan begitu besarnya hal yang harus diperjuangkan,
gimana caranya supaya bisa lebih efektif komunikasi Oh gitu iya sih. itu penting. Ya benar juga ya, karena kan pasti kan ada juga orang-orang yang tadi gue bilang ngerangkap jabatan, bukan ngerangkap jabatan ya. Kayaknya kata-katanya narasinya kurang bagus. Tapi maksudnya pasti kan ini ada penghubung, ada lintas. Terserah lah mau namanya dikasih PIC apa segala macam antara pemerintah dan juga Danantara. Ya dong. Nah, itu maksud gue kalau putus komunikasinya, putus timnya, semuanya itu kemana-mana berantakan. Iya. Nah, maksud gue saran saya sih sebenarnya bertanya, bukan saran, maaf. Apakah memang di setiap lini, lintas divisinya atau lintas unitnya itu dipegangin sama satu coach misalnya? Iya, sebaiknya sih itu gitu. Maksud gue gitu. Jadinya Dan bahkan transferable skill-nya kalau bisa itu ya juga terkait untuk yang Danantara yang rangkap jabatan di level yang paling atas aja, di bawah nggak boleh ada satupun yang rangkap jabatan menurut gue. Ya, gue dengar dari kawan yang kenal sama Pandu, dia katanya benar-benar ngelepas semua semua jabatan di luar Danantara untuk fokus di Danantara. Wow. Gue denger itu. Tapi sebagai pemegang saham kan tentunya pasif nggak masalah ya. Gue tahu kan dia punya AC Ventures kalau lo ingat ya. Dia katanya lepas di situ benar-benar untuk fokus ke sini. Jadi dia benar-benar mendedikasikan untuk itu. I think that's a good sign. Ya, dan ini harus menurut gue harus dikomunikasikan. Oke. Di bawahnya kalau sampai ada yang masih bawa embel-embel, oh gue Danantara yang dikirim Mandiri, oh gue Danantara yang dikirim Telkom, oh gue Danantara yang dikirim ini, oh it's going to be a mess. Makanya butuh coach. Ya, ini bukan cuma menawarkan diri, tapi buat membuka market kita untuk satu coach, satu tim, satu room. Tapi yang penting tuh begini, lo kebayang nggak sih rempongnya? Belum ngurusin 14.000 triliun duit yang kudu menghasilkan. Lo masih ingat kan, masih teman gue satu juga tuh. Sekarang dia lagi dicokok juga tuh sama yang dia CEO dia CEO aduh lupa. Ya anyway. Iya kan? Itu gue kenal tuh orang dan gue kaget banget dia terlibat di upaya ini gitu ya. Dan apalagi ini 14.000 triliun. Belum lagi diliatin seluruh warga Indonesia dengan ekspektasi yang tinggi tentang ini harus berhasil. Terus di dalamnya isinya adalah orang-orang yang dari berbagai institusi. Wah, ini dan harus kerja. Gue cuma kita panggil aja mau nggak? Kita panggil. Saya mau manggil buat perusahaan-perusahaan BUMN. Sebelum nanti ada hubungannya kita pengen disinkronisasi oleh negara, ya kan? Iya, lu tuh kudu banyak ngomongin juga sih. Ya, the soft part. Karena kalau targetnya sih emang semua yang direncanakan pasti baik gitu ya. Cuman lu punya kesiapan timnya nggak sih buat itu? Dengan tahu bahwa ini orang dari berbagai macam, ya, dari berbagai macam institusi yang belum tentu kenal satu lain, apalagi sayang. Cukup ngobrol nggak sih nanti kira-kira? Iya kan? Nah, ini yang mengkhawatirkan. Saya punya ide, Coach. Gimana kalau mereka tuh biar ngobrol satu sama lain? Biasanya perusahaan itu, ini nggak harus BUMN ya, tapi perusahaan-perusahaan swasta juga monggo lah. Kenapa? Biasanya kan ada outing, ya kan? Biasanya ada team building. Itu yang kalau maksud kan dari tadi lu singgung-singgung mengenai tim gitu. Belum lagi ntar ngomongin tentang di HR-nya, belum lagi koordinasinya, belum lagi approval-nya. Belum lagi antar layer ujung ke ujung, bypassnya gimana, langsung ke atas, apakah langsung tikung sini. Nah maksud gue adalah ini kuncinya bahwa semua perusahaan itu memang harus kuat secara tim. Nah nafasnya itu kalau punya satu tim satu coach, makanya kan gue selalu bilang tuh setiap coach solusi kan belakangan ini begini kan, satu tim satu coach aja. Nah itu akan terdeliver dengan baik. Nah coachnya siapa? Ya sebenarnya ya lu sendiri nantinya ya. Iya, lo harus manajernya kah misalnya. Lo harus terpanggil untuk mengambil peran sebagai coach, terlebih di institusi baru kayak Danantara yang disorot, yang ngurusin begitu banyak kepentingan, yang isinya berbagai macam orang yang apa sih Danantara sebelumnya kan nggak ada, value-nya dibentuk bersama-sama. Ini challenge yang luar biasa besar menurut gue. Itu dan butuh orang-orang yang terpanggil untuk nggak cuman mikirin yang penting kerjaan selesai, nggak bisa bro. Yang penting target tercapai, nggak bisa. Karena bagaimana target itu tercapai juga sama menentukannya tentang bagaimana nanti ujungnya organisasi ini seperti apa. Berapa kali sih kita udah ngelihat ya style yang one man show, yang cuman bosnya doang, itu ujungnya pasti katro. Ujungnya pasti nggak baik. Kenapa? Karena ujungnya akhirnya cuman semuanya pemikiran dia.
Kalau semua pemikiran dia, baik itu kebenaran atau kesalahan ya dari dia. Tapi dia yang menjadi penentu tunggal organisasi itu akan benar atau salah. Oke. Nggak pas. Ya belajarnya sama orang yang udah berlama-lama di organisasi lah. Ya. Kayak lu udah berorganisasi dari tahun berapa? Ini setuju nggak kalau kita belajar nanti sama Coach Rene kita langsung outing, tapi outingnya nggak usah tanggung-tanggung di dalam kota. Langsung minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat. Kita langsung umroh. Makanya gue punya jargon kan di sini kan untuk keberangkatan khusus di Agustus, satu tim, satu coach saja lo punya. Caranya gimana? Lo harus komunikasi, ngobrol dalam satu ruangan. Yeah. One team, one coach, one room. Satu ruangan ketika kita umroh, itu satu ruangan isinya 4 misalnya. Kuat. Berarti 4. Nah lu kirim aja perusahaan lu. Lu sendiri misalnya bosnya nih. Lu kirim. Ya kan manajer lo, staff lo. Yang ujung-ujungnya nanti di training bareng-bareng kita ngobrol sama Coach Rene. Pekan lalu kita pernah bahas soal yang tim yang efektif. Dari 200.000 itu cuma 0,1%. Itu makanya. Gimana jadiin lo yang 0,1% ini? Kita umroh bareng, nanti coba lo daftar aja informasi lebih lanjut di bawah ini. Bahkan tadi kita sempat buka bulan Juli ya. Bulan Juli ternyata udah full, udah penuh. Maaf, jadi lo ikutannya di bulan Agustus aja. Agustus kita umroh aja ya. Deh, biar bisa dipastiin tanggalnya. Dan umroh itu udah ada daftar satu perusahaan. Udah ada? Udah ada yang bulan Agustus. Okay. Jadi Juli full, Agustus kita buka. Nice. Langsung kemarin kita syuting kan. Langsung satu perusahaan. Menurut gue gini, kasih gambaran deh. Kan tadi kita udah nunjukkan contoh case-nya Danantara gitu. Iya. Mungkin lo nggak sebesar, ya udah pasti lo nggak sebesar itu. Tidak ada organisasi yang lebih besar dari ini di Indonesia. Iya. Ya, tapi bukan berarti problem lo nggak pelik. Dan bukan berarti problem itu tidak membutuhkan kesehatan leadership team. Ya. Jadi gue sangat merekomendasikan yang pergi itu leadership team. Karena sebagaimana yang pekan lalu kita udah obrolin, ya kalau lo masih ingat yang terkait riset yang dari Kyle Bradley itu, bahwa ternyata kenapa kok sedikit banget ya perusahaan, kenapa sedikit banget dari 200.000 tim yang masuk kategori high performing team itu kenapa ya? Dan jawabannya ternyata nomor 1 kagak ngemeng, dan kagak ngemeng itu wujudnya apa? Kualitas dari manajemen topnya itu lemah. Jadi health top man, bahasanya apa ya? Ini gue tulis di sini, health of leadership timnya itu lemah. Kesehatan dari leadership team, nggak usah ngomong tim yang di bawah. Karena tim yang di bawah akan ngikutin lu. Siapa sih leadership team? Nah ini yang gue pengen definisikan. Leadership team adalah mereka bisa menentukan arah organisasi. Mereka bisa mengambil keputusan paling ujung. Jadi kalau ini mesti nanya ke siapa? Coba deh lo tanya mas itu. Terus mas itu bilang, oh lo tanya ke bapak itu. Bapak itu, oh itu mesti ke bu itu. Bu itu bilang, oh ke sana. Dan dia yang bilang, oke, jalanin. Nah itu yang namanya leadership team. Kalau leadership teamnya itu kesehatannya rendah, paralysis, kita bisa ngomongin ini kali berikut ya. Apa sih yang bikin tim tuh nggak efektif gitu ya? Penyebabnya tuh apa sih? Apalagi tim-tim yang bergabung orang-orang yang baru. Kenapa sih sebab nggak ngomong? Nah, kita bisa bahas di situ sih. Nah iya cocok. Ya. Kita ngobrol nanti di Mekah, di Madinah, di pelataran, di Al-Ula kita ngobrol. Karena memang tapi yang kan pergi sebisa mungkin, ya orang-orang yang memang menjadi penentu keputusan di dalam organisasi atau orang yang didapuk untuk nantinya akan mengambil keputusan itu. Yoi, ya keren ya. Ini cepet-cepetan loh teman-teman. Karena apa? Karena di Juli udah full, makanya kita buka lagi di Agustus khusus untuk perusahaan. Dan Agustus pun juga udah ada satu kamar. Di booking sama satu perusahaan dan mereka berempat, lucu banget ya. Jadi udah ada perusahaannya nanti. Nah, kita belum tahu ya perusahaannya. Nanti kita cek. Tadi di data nanti coba kita cek ya. Nanya sama tim dikasih umroh. Karena gini, kalau ada satu tim misalnya dari satu perusahaan, dia perusahaannya perbankan. Terus nanti ada satu tim manufacturing, terus ada satu tim infrastruktur, ada satu tim lagi dari itu kan banyak yang bisa diobrolin. Seru tuh. Iya kan? Jadi lu bisa belajar dari use case masing-masing. Lu kalau sama lu gimana sih di berhadapannya? Oh, market lu kayak gimana sih? Oh, kalau market gua kayak begini. Kalau market lu gimana? Yang mesti disiapin tim lu apa? Nah, ini juga jadi ajang silaturahmi. Keren. Itu keren banget sih. Keren banget ya. Berangkat sama kasih umroh bareng sama gua, Dery sama Coach Rene juga. Insyaallah keberangkatannya di 20-an sebutnya Agustus kali ya. Karena sempat ada yang bilang 15 atau akhir, nanti tinggal dipastiin aja dulu. Agustus, lu cek aja deh informasi lebih lanjut, ada linknya. Nah link itu adalah mengantarkan ke teman-teman untuk detailnya seperti apa. Sama gue pengen nanya, tim lu efektif gak sih sekarang? Tuh itu juga tuh. Ukuran lu apa sih? Ukuran efektif tuh apa sih? Gue mau bahas nanti. Ya kan kita udah bilang waktu itu ukuran tim yang efektif beberapa pekan lalu kita ngomongin contohnya kayak Mandiri. Dengan lo leadernya itu naik dari tahun sebelumnya 34% ya Der ya. Iya kan? Sementara rata-rata 6,5%. Itu artinya tim lo efektif dong. Iya kan? Karena jauh di atas rata-rata. Tapi apa cuman itu ukurannya? Nah, gue pengen dengar juga tim lo saat ini, tempat lo bergabung atau tempat lo lead itu efektif nggak?
Oh iya. gitu. Gue pengen denger yang menyebut efektif tuh kenapa, yang menyebut nggak efektif tuh kenapa. Nanti kita bahas berikutnya. Oke, komen di bawah ya. Coach kasih solusi.